Tahun ini pemerintah Pekon Tembelang, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh melaksanakan kegiatan normalisasi sungai untuk mengatasi banjir tahunan. Ada 3 anak sungai yang dinormalisasi. Semuanya bermuara ke Sungai Wai Semangka yang membelah Kecamatan Suwoh dan Bandar Negeri Suwoh di Kabupaten Lampung Barat. Setiap tahun banjir selalu menerjang wilayah Pekon Tembelang, mulai dari pemukiman, petak sawah, kolam ikan, hingga kebun kopi dan kebun coklat milik warga tak luput dirusak banjir. Tahun lalu kerugian warga terbilang besar, bukan hanya materi, sejumlah warga bahkan terjangkit penyakit pasca musibah banjir di Tembelang. Menggunakan dana desa tahun 2024, pemerintah Pekon melakukan normalisasi sungai sepanjang 1000 meter. Ada 4 titik pekerjaan normalisasi pada 3 anak sungai, yakni anak sungai Wai Bulok di Pemangku 1 dan Pemangku 2, anak sungai Wai Melebui Lunik di Pemangku 3 dan Pemangku 5, serta anak sungai Wai Melebui Balak di Pemangku 4. Selain dinormalisasi menggunakan bako atau ekskavator, bantaran sungai Wai Bulok dan Wai Melebui juga mendapat bantuan pekerjaan bronjong penahan erosi sepanjang 362 meter dari Badan Penanggulangan Bencana. Ya alhamdulillah udah agak aman gitu. Cuman kalau ini misalnya gorong-gorong dan bikin jembat masih gini aja ya sanksi juga. Harapan kami yang pertama sekali kepada masyarakat setempat supaya di hulu mereka akan menanam pohon untuk penahan air, dan kepada pemerintah supaya ada sosialisasi kepada masyarakat, tentunya mereka mengetahui apa akibat banjir untuk ke depan. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Pemerintah Pekon Sumber Alam bersama UPTD Puskesmas Air Hitam melaksanakan Pekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio. Sebanyak 335 anak dan balita mendapat tetes imunisasi polio. PIN kali ini dipusatkan di Balai Kemasyarakatan Pekon Sumber Alam. Dari jumlah tersebut, anak dan balita yang hadir di balai berjumlah 305 orang, sedangkan 30 orang lainnya tidak hadir dengan beragam alasan, sedang demam, ikut orang tua berkebun, serta sedang bepergian ke luar desa. Bagi anak dan balita sasaran PIN yang tidak hadir, Nakes bersama aparat desa melakukan sweeping atau penyisiran ke rumah-rumah. Pemerintah Pekon memastikan seluruh balita dan anak sasaran PIN mendapat tetes polio. PIN serentak dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat dalam 2 tahap. Tahap pertama tanggal 23 hingga 29 Juli, sedangkan tahap kedua 6 hingga 12 Agustus mendatang. Kenapa PIN ini sangat penting untuk anak-anak kita? Karena virus dapat menyebabkan kelumpuhan ataupun di persarapan. Jadi sangat penting sekali anak-anak kita untuk mendapatkan tetes polio. Secara total ada 1.884 anak dan balita yang menjadi sasaran PIN polio di Kecamatan Air Hitam. Kapus memastikan mereka semua akan mendapat tetes imunisasi polio. Usai pemberian tetes polio di Balai Kemasyarakatan, sejumlah nakes bersama aparat Pekon langsung menyisir ke rumah-rumah warga. Anak dan balita yang menjadi sasaran PIN namun tidak hadir ke Balai Pekon langsung diberi tetes imunisasi polio di rumah masing-masing. Bisa bekerjasama dengan Bukapus ya, Puskesmas Air Hitam, ya artinya melaksanakan apapun bentuk agenda program daripada Dinas Kesehatan kita laksanakan dengan baik sekali Sumber Alam ini. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Pemerintah Pekon Sindang Pagar di Lampung Barat mulai mengalokasikan dana desa untuk peningkatan kualitas pendidikan. Selain memberi bantuan seragam gratis, pemerintah Pekon juga melaksanakan rehab gedung PAUD atau pendidikan anak usia dini. PAUD Maya Putra merupakan satu-satunya PAUD di Pekon Sindang Pagar, Kecamatan Sumberjaya. Tahun ini, pemerintah Pekon mulai memberi perhatian pada lembaga pendidikan dengan cara membenahi berbagai fasilitas untuk 26 murid yang ada. Sejauh ini, lembaga PAUD swasta memang belum banyak tersentuh dana bantuan pemerintah melalui Dinas Pendidikan. Kondisi tersebut cenderung menjadi hambatan penyelenggaraan PAUD. Sebab itu, pemerintah Pekon Sindang Pagar mengalokasikan dana desa tahun 2024 ke sektor PAUD. Tahun ini, berbagai kegiatan dilaksanakan untuk menunjang penyelenggaraan PAUD, seperti pemberian seragam gratis serta atribut lengkap untuk 26 murid serta rehab lantai PAUD. Selain itu juga ada dana untuk pengadaan meja dan kursi hingga pemberian insentif untuk tenaga pengajarnya. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan seragam gratis ini
akan memotivasi bagi orang tua yang ingin mendaftarkan muridnya di PAUD Bayi Putra ini. Ya, alhamdulillah yang tahun kemarin hanya kisaran 15 anak PAUD, anak didik PAUD, sekarang bertambah hampir 2 kali lipat mencapai 27 yang mendaftar. Ya, membantu meringankan wali murid juga karena lumayan juga ya kalau kita anggarkan bisa mencapai ya 300 ribuan. Manfaatnya sangat luar biasa sih menurutku karena sangat membantu sekali buat ini anak-anak, apalagi kalau sekarang ya kebutuhan masih banyak yang lain sih, jadi bantu banget. Kedepan pemerintah Pekon akan terus melakukan pembenahan PAUD untuk memotivasi orang tua di Pekon Sindang Pagar tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Dari Lampung Barat, Lampung Pujiansyah Daniel Ngantung, TVON mengabarkan. Melalui anggaran dana desa, Pekon Kedau terus menggencarkan pembangunan infrastruktur khususnya akses jalan. Mobilitas yang layak pasti akan meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat Pekon Kedau. Pada tahap 1 tahun ini, pemerintah Pekon Kedau membangun jalan rabat beton sepanjang 115 meter dengan lebar 2,5 meter di Pemangku 2 Hami Berak. Setiap tahunnya ada ratusan ton hasil tani yang keluar melalui jalan rabat ini. Komoditinya bermacam-macam, yakni kopi, kokoa, dan padi. Selain berfungsi sebagai jut, rabat beton ini juga merupakan akses satu-satunya bagi 21 kakak yang ada di Pemangku 2. Harapannya ya volumenya bisa diperpanjang lah, biar lebih lancar aja kalau kita istilahnya menurunkan hasil pertanian dari atas itu kan lebih lancar, biayanya kan lebih murah kalau jalannya enak. Tahun 2022 silam, banjir bandang Sungai Wai Batu Raja meluluh lantakkan 175 meter irigasi yang mengairi seluruh sawah di Pekon ini. Dampaknya sekitar 70% lahan sawah yang ada mengalami kekeringan hingga tidak bisa ditanam padi. Warga yang terdesak pun akhirnya iuran, mengadakan pipa demi bisa mengaliri sawahnya walaupun hanya ala kadarnya. Dampaknya itu banyak, terdampak banjir itu. Mulai dari sawah kekeringan karena putus irigasi, terus air bersih masyarakat yang itu putus alirannya ke rumah-rumah. Perbaikan irigasi kami, ya artinya alhamdulillah sampai saat ini belum tersentuh oleh pembangunan dari stasi-stasi bersangkutan. Kami mengharapkan uluran tangan baik dari dinas kabupaten, baik provinsi, maupun pusat. Dari pesisir barat Lampung, Pujiansyah Daniel Ngantung, TVON mengabarkan. Hewan ternak yang diliarkan membuat resah warga Padang Rindu. Banyak kerugian yang dialami warga akibat ketidaktertiban peternak dalam menggembalakan hewan, mulai dari kerugian materi hingga nyawa. Beginilah kondisi kebun kelapa milik Vidi Ninur, seorang petani di Pekon Padang Rindu, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat. Dari 2,5 hektar kebun kelapa yang ia miliki, setidaknya 1,5 hektar sudah menjadi kubangan bagi kerbau yang tak dikandangi pemiliknya. Menurutnya, jika lahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik, ia bisa menanam sedikitnya 60 batang lagi bibit kelapa. Lahannya ya ini tempat orang mandi kayak gini, jadi nggak bisa ditanam untuk kelapa. Harapan saya yang punya ternak itu ya diurus, ya jangan sampai dilihat kayak gini. Nah terus yang punya ternak itu kalau dia mau ngapain kerbaunya ya jangan di kebun kita ini, cari kebun yang punya masing-masing. Menanggapi peternak yang tak kunjung cerah, pemerintah Pekon mengeluarkan Perdes nomor 8 tahun 2024 tentang penertiban binatang berkaki 4. Pekon mengambil sikap tegas dengan memberi sanksi penyitaan hewan ternak bagi para gembala yang masih bandel. Ternyata setelah sebulan berjalan, warga yang tak ingin mengeluarkan kocek untuk menebus hewan ternaknya lebih memilih mengikuti aturan tersebut dan mulai mengikat ternaknya agar tak berkeliaran. Kami dari pemerintahan desa sudah mengeluarkan Perdes. Perdes itu ya supaya menekan daripada masyarakat, janganlah masyarakat yang punya ternak itu supaya ternaknya itu ditertibkan. Sanksinya itu ada apabila masyarakat yang punya ternak itu masih diliarkan, kami tuangkan sanksinya itu untuk ditangkap pemerintahan desa ataupun masyarakat itu akan didenda. Dari pesisir barat Lampung, Pujiansyah Daniel Ngantung, TVON mengabarkan.
Sebanyak 882 hektar lahan perkebunan kopi di Pekon Pemancar minim produksi. Per tahunnya lahan seluas ini hanya mampu menghasilkan kurang lebih 200 ton kopi. Ketimpangan hasil panen dengan lahan yang ada bersumber pada kurangnya pupuk dan modal yang dimiliki petani. Dari 718 jiwa yang ada di Pekon ini, 473 orang diantaranya menyambung hidup dari bertani kopi. Namun sayang, produksi kopi yang dihasilkan oleh para petani di Pekon ini masih sangat jauh dari ekspektasi. Menurut Wawan, salah satu petani kopi, lahan seluas 1 hektar mampu menampung 1.500 batang kopi dengan hasil panen minimum 1 ton per 1.000 batangnya. Ya, walaupun kita penghasilan dikit, dengan adanya harga kopi bisa dikatakan meledak lah ya. Bisa dikatakan meledak ya, alhamdulillah. Jadi mending juga, walaupun dapat sedikit, ya kan kalau kalinya agak gede, mending lah. Ya kendalanya pupuknya kalau disebut langka ya tetap ada. Cuman ya untuk belinya itu, karena penghasilan kita dikit, otomatis kebutuhan kita banyak. Mungkin kebutuhan di rumah dulu yang harus dipenuhi kan sebelum pupuk. Khususnya petani kopi, kami akan adakan pelatihan-pelatihan dan mungkin kita ngundang ahli-ahli yang biar mereka produksi kopi mereka ya bisa meningkat. Kami akan bentuk artinya badan usaha desa yang mungkin bergerak di bidang pertanian, khususnya di toko tani ataupun kios tani, yang mungkin nanti akan kami coba untuk mensuplai masalah pupuk yang bersubsidi, itu pun kalau memang perizinannya udah keluar. Dari Pesisir Barat, Lampung, Pujiansyah Daniel Ngantuk TV One mengabarkan. Yang Elektronis Nukman MN, PJ Bupati Lampung Barat menghimbau kepada masyarakat untuk datang ke Pekan Imunisasi Nasional Polio (PIN Polio) yang akan dilaksanakan mulai tanggal 23 Juli 2024 kepada anak-anak usia 0 sampai 7 tahun tanpa memandang status imunisasi. Dengan adanya kasus polio di beberapa daerah di Indonesia, maka pemerintah mencanangkan pencegahan penyebaran penyakit polio. Polio adalah penyakit yang sangat berbahaya, khususnya bagi anak-anak, yang dapat menyebabkan kelumpuhan atau cacat permanen. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Pekan Imunisasi Nasional Polio kali ini. Kabupaten Pakpak Barat merayakan Hari Jadi ke-21, disertai dengan pagelaran Festival Budaya Oang-Oang. Bupati Pakpak Barat berharap ke depannya Kabupaten Pakpak Barat lebih maju dan berkembang, serta produk UMKM dapat lebih meningkat dan dikenal banyak orang. Sebelum perayaan hari jadinya ke-21, terlebih dahulu digelar Festival Budaya Rakyat Oang-Oang, di mana pagelaran budaya yang berlangsung selama 2 hari ini menampilkan produk UMKM dari masyarakat seperti makanan ataupun minuman. Selain itu, juga dipamerkan produk andalan dari Pakpak Barat, yakni tanaman jambir, yang diolah menjadi teh yang dipercaya punya banyak manfaat bagi kesehatan. Kemudian diadakan perlombaan menyanyi, menari, serta perlombaan lainnya untuk memeriahkan festival budaya ini. Bupati juga menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba dan juga masyarakat yang beruntung. Pada perayaan Hari Jadi ke-21 dilaksanakan upacara sekaligus cerita singkat awal mula terbentuknya Kabupaten Pakpak Barat. Di sela-sela acara, pihak kepolisian dari Polres Pakpak Barat juga memberikan kejutan berupa kue ulang tahun yang diberikan kepada Bupati Pakpak Barat. Apa nih Pak? Harapannya seperti biasa, pastinya langgeng terus, pemerintahannya enak, bagus ya, Forkopimdanya oke semua, dan juga keinginannya juga masyarakat tentunya taraf hidupnya jauh lebih baik lah. Harapan kami dari pemerintah itu juga semua stakeholder harus bekerja sama. Demandnya kan dari tahun lalu ke tahun ini jauh lebih meningkat ya, apalagi di 21 tahun ini ya orang dari luar juga udah lumayan. UMKM yang berjalan dari semua desa juga sudah berjalan. Pendapatan kita dari tahun lalu di 1,4-an sekarang sampai jadi perputaran uang masyarakat itu sampai 2,3. Usai pelaksanaan upacara, acara pun dilanjutkan dengan rapat paripurna bersama anggota DPRD Pakpak Barat.
yang dilanjutkan dengan pemotongan kue ulang tahun dan dibagikan kepada tamu dan undangan. Dari Pakpak Barat, Sumatera Utara, Bayu Pramana Putra, TV One mengabarkan. PT Egincourt Resorts Tambang Emas Martabe menggelar operasi katarak gratis di Sumatera Utara. Untuk tahun ini pelaksanaan operasi katarak gratis diadakan sebanyak 6 kali dan berada di 3 titik lokasi, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Pematang Siantar, dan Medan. Pelaksanaan operasi katarak ini dijadwalkan pada 20 hingga 21 Juli, 24 hingga 25 Juli, dan terakhir pada 2 hingga 3 Agustus dengan target peserta sebanyak 1.300 mata. Pelaksanaan operasi katarak gratis di Tapanuli Selatan sendiri dilaksanakan di Puskesmas Batang Toru, Tapanuli Selatan. Tercatat hingga kini sebanyak 580 mata telah mengikuti operasi katarak gratis PT Egincourt Resorts Tambang Emas Martabe. Operasi katarak gratis dengan slogan Buka Mata, Lihat Indahnya Dunia sudah 10 tahun berlangsung, dimulai sejak tahun 2011 lalu dan tercatat sebanyak 10.571 mata yang sudah dioperasi. Kita melakukan operasi mata katarak di Selandaran Olahraga Egincourt Resorts. Sampai dengan hari ini sudah 569 mata yang kita operasi. Itu kurang lebih sekitar 550-an orang yang sudah kita operasi. Target sendiri untuk yang pelaksanaan ke-10 ini ya? Ya, untuk pelaksanaan ke-10 ini kita menargetkan sebenarnya ya sebanyak yang kita ada di sini ya. Mungkin nanti Bu Keti bisa tambahkan, kita ada di sini, di Medan, dan di Medan dan di Sibirok ya Bu. Ya, semuanya fokus kita di Sumatera Utara, karena kita tidak mau hanya juga fokus kami tetap di daerah tambang kami, tapi tentu kita coba luarkan lingkup kita ke Sumatera Utara juga. Ini suatu program yang berkelanjutan Pak, kita sudah mulai dari 10 tahun yang lalu dan merupakan program unggulan kami. Tentu dan harapannya tentu ini terus berkelanjutan Pak. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Sebanyak 115 orang pebalap muda dari berbagai provinsi mengikuti ajang kejuaraan grass track dan motocross memperebutkan trofi Ketua DPD Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP Sumut Samsul Tarigan. Kejuaraan ini digelar di sirkuit buatan Tanjung Pamah, Kota Binjai. Kejuaraan grass track dan motocross memperebutkan trofi Ketua DPD GRIP Sumatera Utara ini digelar selama 2 hari, 27 hingga 28 Juli 2024. Grass track dan motocross yang dilaksanakan bersama dengan Ikatan Motor Indonesia atau IMI Sumatera Utara mempertandingkan 11 kelas pertandingan, mulai dari kelas 250cc MX, bebek modifikasi 4 tak Pro, Sport and Trail Open, bebek standar pemula, RBT 4 tak Open hingga kelas FFA Open. Selain tidak dikenakan biaya pendaftaran bagi peserta, DPD GRIP Sumatera Utara juga menyediakan hadiah berupa trofi, piagam, dan uang tunai hingga 30 juta rupiah untuk juara umum Pro 1 dan uang tunai hingga 30 juta rupiah untuk juara umum Pro 1 dan uang tunai 20 juta rupiah untuk juara umum Pro 2. Kejuaraan ini diikuti oleh pebalap dari Sumatera Utara, Aceh, Riau, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ya, alhamdulillah hari ini acara motocross gestrek yang diadakan oleh DPD GRIP Sumatera Utara yang dibawa kepemimpinan Ketua Samsul Tarigan, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sukses. Dan hari ini ada sekitar 115 pembalap yang langsung beradu di sirkuit DPD GRIP Sumut ini sebanyak 115 dan itu berasal dari seluruh Indonesia. Dan hari ini jelas kenapa kami dari GRIP Sumut membuat ini, karena rasa kepedulian Ketua Samsul terhadap anak muda yang ada di Sumatera Utara. Dari Binjai, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Rangkaian kegiatan perayaan HUT Kabupaten Ogan Komering Ulu ke-114 berjalan dengan hikmat. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Kesenian Batu Raja tersebut dihadiri langsung oleh PJ Gubernur Sumsel dan tamu undangan lainnya. Pencapaian di segala bidang menunjukkan tren positif, seperti penduduk miskin turun 0,78% menjadi 10,86% dari 11%. Kemudian tingkat pengangguran turun 0,2%. Selain itu, IPN naik 0,76% dari 72%. Seluruh pencapaian tersebut mendapat ganjaran WTP 9 kali berturut-turut. PJ Gubernur Sumsel Ellen Setiadi memberikan apresiasi terbaik untuk pemerintah daerah Oku dengan pencapaiannya.
Ellen juga memberikan pujian kepada PJ Bupati Oku karena telah menurunkan angka kemiskinan melebihi pusat. Namun demikian, Ellen berharap agar tidak lantas puas dengan penghargaan dan pencapaian, serta meminta agar Oku terus menjadi salah satu kabupaten yang membantu Provinsi Sumsel yang saat ini masih dalam tingkat kemiskinan paling tinggi. Masih banyak tantangan ke depan yang harus kita capai bersama. Tentu kami membutuhkan dukungan seluruh dari OKPD, kemudian di bawah pimpinan Bupati, juga DPRD, dan seluruh tokoh masyarakat. Salah satunya menjadi catatan kita adalah bahwa tingkat kemiskinan kita masih cukup tinggi. Usia Kabupaten Bogor ini sudah 1 abad lebih ya. Demikian capaian-capaian yang di sektor pembangunan fisik, kesehatan dan pendidikan itu semua nilai yang baik. Saya pikir ya hasil capaian-capaian yang sudah baik ini tentunya perlu kita pertahankan dan kita tumbuhkan untuk kedepannya. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Miargo, dan Muhammad Taufik Tivion mengabarkan. Dalam rangka mempererat silaturahmi sekaligus mempromosikan Bintan sebagai destinasi wisata olahraga atau sport tourism, Midnight Trail Tennis Club atau MDTC Tanjung Pinang, Bintan menggelar pertandingan persahabatan dengan komunitas olahraga tenis Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Singapura. Pertandingan yang berlangsung di kawasan wisata Bintan Resort Lagoy, Kabupaten Bintan ini berlangsung meriah selama 2 hari dengan melibatkan puluhan petenis dari kedua klub. Kebetulan kita adakan acaranya di Lagoy, jadi mudah-mudahan kawan-kawan dari KBRI Singapura bisa nikmati wisata di daerah kawasan Bintan ini, di Lagoy terutama. Semoga terhibur dengan kawasan wisata kita, biar bisa kembali lagi ke sini untuk menikmati match-match berikutnya. Kita harapkan nanti dengan ada event-event seperti ini, datangnya daripada KBRI yang ada di Singapura, juga akan membantu mengwar-warkan Bintan ini di Indonesia sendiri. Kita mahu Bintan ini menjadi jendela ya untuk internasional dan juga untuk nasional, untuk mereka datang sini untuk berpariwisata. Sementara Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Guntur Sakti, mengatakan Kabupaten Bintan merupakan kawasan wisata alam sekaligus wisata olahraga bertaraf internasional dalam rancangan strategi pembangunan pariwisata Kepri. Untuk Kabupaten Bintan itu diarahkan menjadi international hub tourism nanti di Kepulauan Riau, karena ketersediaan lahan masih cukup banyak untuk dikembangkan. Kemudian potensi pariwisata Bintan masih cukup, size-nya masih cukup besar. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah, Khairullah, TV One mengabarkan. DPRD Kota Palembang bersama pemerintah Kota Palembang menyetujui bersama Raperda Pengembangan Semangat Kesatuan Kebangsaan Palembang Darussalam dan Raperda RPJPD tahun 2025-2045. Persetujuan bersama dalam rangka memajukan Kota Palembang diambil dalam rapat paripurna ke-12 masa persidangan 2 yang digelar pada Selasa 30 Juli 2024. Dengan agenda laporan Panitia Khusus 4 yang membahas Raperda tentang pembangunan semangat kesatuan kebangsaan Palembang Darussalam, serta laporan Bapemperda DPRD Kota Palembang yang membahas Raperda tentang rancangan pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD untuk tahun 2025 sampai 2045. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Palembang Azanu Getar Nusantara dihadiri langsung PJ Wali Kota Palembang Ucok Abdul Rauf Damenta. Dalam rapat paripurna ini, PJ Wali Kota Palembang mengatakan DPRD dengan pemerintah kota telah menyetujui Raperda untuk ditetapkan menjadi Perda Kota Palembang. Dengan ditetapkan perda ini dapat menjadi landasan hukum sebagai upaya mengembangkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan nyata. RPJPD itu dokumen jangka panjang, ya kan? 2025-2045. Pokok-pokok bahasan itu adalah kebijakan-kebijakan yang nanti diturunkan dalam program-program dan juga kegiatan ya atas seluruh apa yang telah dilihat oleh eksekutif dan legislatif baik di lapangan dan untuk pembangunan yang lebih baik lagi. Sekali lagi untuk pedoman dari pemerintah selanjutnya dan ada 45 indikator. 45 indikator yang salah satunya masalah infrastruktur, kemudian
kesehatan, kebersihan, kemiskinan, kemudian lagi persampahan ada di dalam situ. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Dinas Pertanian Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan meluncurkan aplikasi STEPI, strategi peningkatan pendapatan petani melalui klon-klon unggul sambung pucuk kopi di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, yang merupakan sebuah aplikasi yang diinisiasi oleh Dinas Pertanian Kota Pagar Alam dalam upaya menciptakan komoditas kopi yang unggul untuk masyarakat sejahtera. Dengan ditandai pemukulan gong oleh PJ Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam Dahnial Nasution, didampingi Kepala Dinas Pertanian Sutri Mawati, melaunching aplikasi STEPI di halaman kantor Dinas Pertanian Kota Pagar Alam, Kamis 1 Agustus 2024. Turut hadir dalam kegiatan ini unsur Forkopimda Kota Pagar Alam, Kepala OPD, Camat dan Lurah di lingkungan pemerintah Kota Pagar Alam, serta kelompok tani penerima bantuan dan tamu undangan lainnya. Aplikasi STEPI berbasis digital dapat diinstal para petani di Play Store Android dengan mudah. Stek pucuk batang kopi klon unggul yang ada di Dinas Pertanian yaitu klon unggul Besema 1, Besema 2, Besema 3, dan Besema 4 yang sudah dilakukan para petani di Kota Pagar Alam sejak tahun 2019 hingga sekarang. Dalam kesempatan ini juga dilakukan penyerahan bantuan bibit komoditas pertanian secara simbolis kepada kelompok tani yang ada di Kota Pagar Alam seperti cabai merah, bawang merah, jagung, dan padi, serta dilakukan penanaman bibit bawang merah bersama. Launching kegiatan STEPI bagaimana petani kopi ini meningkat pendapatannya dengan menggunakan varietas unggul dari klon Besema 1, 2, dan 3, dan 4 yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Pagar Alam dalam pelaksanaan sambung pucuk kopi pemerintah Kota Pagar Alam. Mudah-mudahan dengan varietas yang baik ini dapat meningkatkan hasil produktivitas petani kopi masyarakat Kota Pagar Alam. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Musim panen kopi di Kota Pagar Alam pada tahun 2024 ini membuat para petani sumringah dan senang. Pasalnya, hasil dari panen meningkat. Petani kopi bisa 3-4 kali panen dan harga biji kopi naik sampai 100%. Seperti yang dikatakan Merlinda, salah satu kelompok wanita tani di Dusun Gunung Agung Tengah, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Hasil panen di kebun miliknya meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Ia mengaku ini berkat bantuan pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pertanian dengan program Sambung Pucuk Kopi atau Stek Kopi. Bantuan Sambung Pucuk Stek Kopi ini merupakan program dari Alpian Maskoni, Wali Kota Pagar Alam periode 2019-2023. Untuk diketahui, luas perkebunan kopi di Kota Pagar Alam mencapai 8.074 hektar dan rata-rata ditanam di ketinggian 1.500 sampai 2.000 mdpl. Hasil panen memuaskan, berkah kita sudah dapat bantuan Stek Kopi sama kopi kan, dan alhamdulillah sekarang udah mulai manen. Harapannya bantuan lagi Stek Kopi terus, dan dari harga 30 sampai harga sekarang berapa itu Pak? Sekarang 70, ada yang 70 lebih kan? Ya, jadi ada rasa kebanggaan tersendiri ya. Sesuatu yang dirancang dari jauh-jauh sebelum saya mencalonkan diri, bahwa masyarakat Pagar Alam ini kebun kopinya lahannya semakin menyempit. Bagaimana ini kita bisa meningkatkan produksinya? Tentunya dengan teknologi. Teknologinya apa? Sambung pucuk. Ini saya dapat dari mana? Dari daerah-daerah Lampung Barat. Nah, itu sudah terjadi dan didukung oleh berkah yang luar biasa buat masyarakat Pagar Alam dengan harga kopi yang sudah di luar ekspektasi kita. Harga kopi 50.000 itu udah luar biasa. Begitu dia sampai 70.000, udah nggak bisa lagi bilang apa. Para petani kopi berharap program Sambung Pucuk Stek Kopi ini terus dilanjutkan. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan.